Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasan pengajian dari pertemuan pertama kita dulu, bahwa tanda-tanda kita di akhir zaman telah ditontonkan oleh Allah secara nyata dengan fakta-fakta dan data-data yang tidak bisa dibantah. Seperti kata Rasulullah, Arab berubah menjadi negeri kaya raya dan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Sekarang sudah jadi kenyataan. Kemudian kata Rasulullah bahwa gunung-gunung dan bukit-bukit sekitar Masjidil Haram sudah berlobang, dan sekarang banyak terusan-terusan dan terowong-terowongan ditembus oleh kerajaan Arab Saudi. Rasulullah juga menyebutkan gedung-gedung yang dibangun di kota Mekah mengalahkan tingginya bukit-bukit yang ada. Itu juga sudah terjadi. Mekah dan sekitarnya sampai tahun ke-6 sekarang tetap pada musim dinginnya dituruni salju, dan inilah pertanda yang tidak bisa ditutup-tutupi dan juga tidak bisa dibantah. Kemudian kita sekarang berada pada fase keempat. Kalau di sana ada 5 fase, di dalam hadis Imam Ahmad, fase pertama Nabi yang memimpin umat Islam, Nabi telah wafat. Kemudian para khalifah yang cerdas selama 30 tahun, dan fase ini juga telah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan dengan fase khilafah dengan sistem kerajaan, dan ini berlangsung lama 1227 tahun, berakhir tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Kemudian kita masuk pada fase keempat, fase di mana kita merasakan hidup bagai di atas bara api. Orang yang berislam benar-benar pada akhir zaman benar-benar merasakan beratnya mempertahankan iman. Kaum muslimin jadi pecundang, negeri-negeri Islam dirampok, harta kekayaannya dirampas, kehormatannya diinjak-injak, dan bahkan nyawa pun tidak berharga. Pada masa fase keempat, manusia berpesta pora dengan demokrasi, dan Nabi menyebutkan itu dengan jelas. Kemudian manusia juga berbangga-bangga dengan kekufuran dan kemunafikan. Pada fase keempat ini, 4 tanda besar kiamat akan terjadi: Dukhan, Dajjal, Nabi Isa, dan Ya'juj Ma'juj. Fase keempat pasti berakhir, kata Rasulullah SAW, dan kita masuk nanti pada fase terakhir, di mana penutup fase yang terakhir ini, fase kelima, umat Islam akan serentak meninggal dunia karena sebab tanda kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh. Setelah tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat, lalu pintu taubat ditutup selama-lamanya, syahadat sudah tidak diterima. Kemudian esok harinya di waktu duha, dalam Al-Quran surat Al-An'am, Allah menyebutkan keluarlah binatang raksasa dari dalam perut bumi yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran Dabbatul Ardi. 3 kali kemunculannya. Kemunculan yang terakhir adalah di kota Mekah langsung. Kemudian dia menghilang kembali, dan manusia setelah itu diwafatkan serentak yang beriman saja. Seluruh umat Nabi, seluruh orang Islam diwafatkan serentak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin, berarti berakhirlah orang Islam di bumi. Yang tersisa hidup hanyalah orang kafir saja, yang tidak kenal Allah, yang tidak beriman dengan Allah, dan jumlah mereka sudah tidak banyak. Bumi menjadi sepi. Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul menyebutkan 1 atau 2 generasi setelah wafatnya seluruh orang Islam di bumi, barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Dalam ilmu sosial, 1 generasi hanya 25 tahun. Sementara di hadis yang lain, Nabi mengatakan setelah umat Islam ini wafat serentak di muka bumi karena bertiupnya angin lembut dari negeri timur atau Yaman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan masa 40 tahun setelah itu terjadilah kiamat. Nah, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita sekarang di fase keempat. Dan fase keempat ini pun sedang di ujung-ujungnya. Di dalam hadis dhaif yang sudah saya tekankan kemarin, hadis dhaif boleh meriwayatkannya dengan catatan wajib melafazkan status hadisnya, tapi tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Walau bagaimanapun hadis dhaif tetaplah hadis Nabi SAW. Dia bukan perkataan ulama, bukanlah pernyataan para hukama, tetapi masih ungkapan Nabi Muhammad.
Nabi mengatakan, sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, sampai umat Islam di muka bumi ini serentak wafat, yang tersedia untuk umatnya hanya antara 1400 tahun hitungan Hijriah ke 1500 tahun. Sekarang kita sudah di 1438 Hijriah. Jika kita ambil full saja 1500, maka tersisa berapa lagi di hadapan kita untuk habisnya seluruh orang Islam? Apalagi 1438 ini, itu baru hitungan Hijriah, terhitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada 13 tahun Nabi di Mekah yang belum masukkan dalam hitungan 1438. Jika ditambahkan jadi 1451. Andai kita hitung full saja 1500, maka tersisa di hadapan kita hanya 49 tahun lagi umat Islam habis seluruhnya. Ustaz, itu kan hadis dhaif. Ya, kita tidak boleh membina akidah dan keyakinan di atas hadis dhaif. Mengetahuinya sah-sah saja. Ini yang penting. Kaum muslimin yang kami muliakan, setelah itu kita akan fokus pada pembahasan fase keempat, karena kita sedang ada di fase ini sekarang. Pada fase keempat ini, saya bacakan sebuah hadis legendaris. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam Muslim. Apa kata Rasulullah? La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang nanti suatu zaman, suatu fase, satu masa pada umatku. Inilah masa keempat yang dimaksud. Orang-orang yang hidup pada masa itu akan merasakan beratnya beban hidup, beratnya musibah dan masalah yang mereka pikul, sehingga hari ini terasa lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Hari esok lebih berat lagi daripada hari ini. Makin bertambah waktu, makin bertambah berat tekanan dan beban serta bencana-bencana hidup yang harus dilalui oleh manusia yang ada saat itu. Ini fase keempat. Kita merasakan dengan nyata bagaimana tercabik-cabiknya ukhuwah kita makin ke ujung makin berat. Bagaimana keadaan ekonomi di berbagai belahan dunia sekarang makin terancam. Bagaimana moral dan akhlak setiap negeri, setiap kota, setiap kampung di seluruh Indonesia, di seluruh dunia semakin carut marut. Bagaimana keadaan politik yang semakin gak karu-karuan, yang zalim makin menang, yang kuat semakin berjaya, yang kaya semakin menjadi-jadi. Kemudian para pemimpin yang bermunculan tidaklah lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Dan ini akan terus. Sampai kapan kata Nabi? Hatta talqaw rabbakum. Sampai kamu semua mati, berjumpa dengan Allah Rabb kamu. Fase kelima itu penutupan. Fase kelima ini hanya 7-9 tahun paling lama. Walaupun ini bagaikan surga dunia, tapi jumlah kita sudah sedikit manusia yang hidup ketika itu. Pemimpinnya adalah Al-Mahdi, keturunan kandung Nabi Muhammad dari Hasan bin Ali, bukan dari Husain bin Ali seperti yang difatwakan oleh Syiah. Kaum muslimin, fase kelima ini nanti jumlah laki-laki 1 berbanding 50 jumlah wanita. Apa yang terjadi dengan kaum laki-laki? Di fase keempat sangat banyak Allah wafatkan kaum lelaki. Karena musibah, karena peperangan, pembunuhan, pembantaian dan segala macamnya. Ini terjadi pada fase keempat yang sebentar lagi akan sama-sama kita jalani. Kaum muslimin yang kami muliakan, di fase keempat ini kita diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dengan istilah fitnah duhaima. Sampai Dajjal keluar baru berakhir fitnah ini. Fitnah duhaima ini kata Nabi, orang yang selamat dari fitnah duhaima maka dia akan selamat dari bahayanya Dajjal. Tapi yang tidak selamat dari fitnah duhaima maka dia tidak akan pernah selamat dari Dajjal. Artinya kalau dia masih hidup dan Dajjal sudah keluar, maka dia pasti menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Kalau begitu kita wajib mengetahui apa itu fitnah duhaima. Taib, kaum muslimin yang kami muliakan, untuk tanda-tanda Dajjal akan keluar, tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang mampu menolak tanda-tanda itu, dan Allah telah perlihatkan dengan kasat mata, kita bisa menontonnya, bisa melihatnya. Kalau perlu silahkan berkunjung ke sana. Tanda-tanda Dajjal akan keluar kata Rasulullah SAW. Air mata sungai Zughar sudah tidak berair lagi, dan sekarang sudah hilang airnya. Danau Tiberias menyusut airnya dari 45 meter saja dari permukaan sampai ke dasar. Sekarang bapak-bapak
Dari 2003 sampai 2013 telah menyusut 16 meter. Akhir 2015, dasar yang paling menonjol dari danau sudah mulai kelihatan seperti pulau-pulau kecil di tengah danau Tiberias hari ini. Dan 2 minggu yang lalu, data tentang perkembangan terkini dari danau Tiberias, garis merah daripada danau ini sudah tembus ke garis hitam sekarang. Sehingga pemerintah Israel dalam puncak kepanikan dan kebingungannya sekarang sudah mengambil kesimpulan tidak mungkin menyelamatkan bangsa Yahudi di Israel ini kecuali hanya dengan cara menyulang air laut untuk menjadi sumber air mereka. Karena sungai danau Tiberias sudah tidak bisa diharapkan. Nabi bersabda, Dajjal apabila telah mengering danau Tiberias dan menyisakan air sedikit, Dajjalnya akan lepas dan keluar. Kaum muslimin yang kami muliakan, kemudian juga kebun kurma Baisan, perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Apabila kebun kurma itu sudah tidak berbuah, maka Dajjal pasti akan keluar, kata Rasulullah. Perlu diketahui, sejak 6 tahun belakangan ini, kebun kurma Baisan telah merusak, menjadi sedikit buahnya dan rusak. Tetapi 2 tahun terakhir sudah tidak berbuah 100%. Silakan cek di Google, periksa di YouTube apabila ada yang meragukan ini. Danau sungai Efrat yang mengalir dari Turki ke Syria, Irak, kemudian ujungnya adalah di Iran. Kata Rasulullah, takkan terjadi kiamat sampai sungai Efrat mengering. Sungai Efrat telah kering total sejak 1,5 tahun ini, tidak lagi berair. Dan ini adalah pertanda kiamat itu akan Allah tontonkan. Tapi insya Allah bukan kita orang-orang yang akan menyaksikannya. Alhamdulillah. Hanya masalahnya kita akan menghadapi masa-masa berat di mana Dajjal akan keluar. Menjelang Dajjal keluar, terjadi tanda besar kiamat yang pertama terlebih dahulu, yaitu Dukhan. Dukhan ini, seperti penjelasan Michel Penn, pakar astronomi dunia yang paling senior saat ini, beliau menjelaskan hanya terjadi apabila bumi mengalami hantaman meteor, daratan bumi. Sementara NASA Amerika saat ini mengumumkan kepada dunia bahwa kita sedang ada di tengah arus sungai meteor. Walaupun kita sudah di penghujung tahunnya, tetapi meteor mempunyai karakter seperti bola biliar. Dia kalau beradu, maka dia yang lain akan memental ke jalur yang lain. Peluang-peluang ini akan menjadikan bumi sangat rentan diserang oleh meteor. Dan Rasulullah menyebutkan ciri-ciri meteor akan menghantam bumi apabila umatku terlibat dan terjebak dalam 3 kesalahan di akhir zaman. Dan ketiga kesalahan ini sudah dibuat oleh umat Nabi, ketiga-tiganya. Pertama, kata Nabi, apabila di tengah-tengah umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita di mana-mana. Yang kedua, apabila musik dan alat-alat musik sudah disenangi oleh umatku dan digandrungi menyebar di mana-mana. Dan yang ketiga, apabila minuman khamar, barang-barang memabukkan sudah mudah didapatkan di mana-mana. Tiga-tiga ini sudah apa belum? Maka pertanda ini sudah Rasul gambarkan kepada kita. Kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah SAW menyebutkan apabila terjadi hantaman meteor, seperti pernyataan Abdullah bin Abbas, maka berikutnya yang terjadi adalah Dukhan. Dalam sanad yang jayyid, Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis di mana Ibnu Mulaikah berkata, guruku Abdullah bin Abbas berkata, malam tadi kami nggak bisa tidur karena kami menyaksikan meteor melintas di atas bumi kita. Saya khawatir jangan-jangan besoklah terjadinya Dukhan. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas ini persis sama dengan yang diuraikan oleh pakar astronomi dunia tadi, Michel Penn. Meteor ini ketika dia menghantam atmosfer bumi kita, kalau garis diameternya 2 km saja, kekuatan ledakan meteor ini sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir, Pak, yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Dampak yang terjadi berikutnya adalah meteor ini akan terbakar, bagian kulitnya akan mengeluarkan asap yang sangat tebal dan itu panas beracun. Kemudian bagian kulit ini lepas dari intinya dan dia membentuk meteor-meteor kecil yang akan menghunjam bukit-bukit kita, gunung-gunung kita, kota-kota kita akan menjadi hujan meteor. Sementara yang intinya mengandung sidrid. Sidrid ini adalah kandungan dari zat besi. Pergesekan yang sangat ekstrim menembus lapisan atmosfer kita menyebabkan timbulnya medan magnet yang teramat sangat kuat. Dampaknya yang langsung terasa oleh manusia di bumi adalah semua besi dan logam yang ada di muka bumi akan langsung terinduksi. Maka mobil kita yang mesinnya dari besi tidak bisa lagi di starter, Pak, nggak bisa lagi jalan. Pesawat juga tidak bisa bergerak, kapal-kapal, dan itu bukan untuk sementara waktu tapi permanen. Inilah digambarkan oleh Nabi SAW setelah kalian nanti dipimpin oleh Al-Mahdi. Al-Mahdi itu kemunculannya
adalah setelah meteor jatuh. Ini meteor. Setelah meteor jatuh terjadi dukhon, Al-Mahdi akan muncul. Al-Mahdi inilah yang akan memimpin umat Islam di sini. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul bersabda, saat Al-Mahdi nanti muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Tidak ada teknologi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Dan zaman-zaman itu adalah zaman jihad, kata Rasulullah. Zaman-zaman itu adalah zaman perang, di mana banyak para syuhada yang akan diambil oleh Allah ke langit. Banyak para lelaki yang bertumbangan sementara mereka adalah lelaki-lelaki terbaik di akhir zaman. Atau lelaki pecundang yang lari sementara kematian tidak akan pernah bisa dielakkannya. Kaum muslimin yang kami muliakan, zaman di mana kita hidup sekarang, kita akan dihadapkan kepada fenomena yang sangat berat ini. Taib, meteor ini jatuh, semua teknologi musnah. Ketika menghantam laut, kata Michel Penn, kekuatan ledakannya yang sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir itu menjadikan hadirnya tsunami setinggi 230 meter. Bila jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan, kutub itu akan meleleh. Maka permukaan air laut akan naik 7 meter lagi. Banyak sekali kota-kota besar di muka bumi yang dibangun di tepi pantai akan tenggelam, termasuk Jakarta, Chicago, New Zealand, dan kota-kota besar lainnya. Kemudian apabila jatuhnya di daratan, maka ini yang paling pas dengan terjadinya dukhon.